Nah, ini sudah keringnya teman, dan langsung dijemput sama majikannya. Batuk Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita Dafaidro Custom, tukang cat pinggiran di samping rumah. Kali ini kita akan berbagi lagi untuk trik dan tips seputar karbon celup. Nah, dan untuk kali ini medianya ada tangki Honda CR-F dan cover mesin yang akan kita karbon celup. Karena juga ada beberapa teman dari subscriber kita juga yang bertanyakan bagaimana cara mencelup tangki ini agar menjadi lebih rapi, dan apakah aman apabila cover mesin itu kita karbon celup, karena kan untuk media ini media panas. Apakah nantinya untuk karbon itu akan awet dan tahan lama? Oke, disimak aja video ini sampai selesai. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, mohon bantuannya dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe untuk membantu berkembangnya channel ini. Dan aktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari saya. Dan jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Dan untuk media ini kebetulan sudah saya amplas, dan karena ini media masih original, jadi kita amplas halus saja menggunakan amplas grade 1500, dan akan tetap saya epoksi tipis sebanyak 1 lapis saja. Untuk pengecatan pada malam hari seperti ini, hati-hati dalam pemilihan bahan ya teman. Usahakan untuk bahan-bahan yang kita gunakan itu berjenis PU, dan untuk thinner yang kita gunakan itu pun kita gunakan jenis PU. Karena untuk karakter thinner PU itu sedikit lebih hangat sehingga dapat menyesuaikan suhu pada malam hari. Dan untuk penyemprotannya itu pun usahakan setipis mungkin secara merata agar tidak terjadinya pengembunan pada cat yang kita aplikasikan. Untuk epoksi ini akan saya biarkan selama kurang lebih 12 jam ataupun besok baru kita naik ke tahap dasar hitamnya ataupun kita naik ke cat hitamnya. Nah, kunci untuk media itu lebih awet dan tahan panas, sebenarnya kuncinya itu terletak pada epoksinya ini. Untuk media-media seperti ini, terutama untuk pada bak mesin yang suhunya agak panas, itu lebih baik kita diamkan kurang lebih 12 jam ataupun 1 harian agar epoksinya itu benar-benar keras. Dan untuk epoksi ini pun usahakan yang berjenis PU 2K dengan tipe primer spacer yang khusus untuk plat besi ataupun permukaan plat. Karena apabila teman-teman menggunakan epoksi jenis filler, itu hanya untuk di atas permukaan dempul. Setelah kering kurang lebih 12 jam, lanjut saja langsung kita naik ke cat dasar hitam. Di sini tetap kita semprot secara tipis merata saja. Dan biasakan sebelum kita mulai menyemprot itu kita bersihkan dulu untuk medianya untuk menghilangkan bekas-bekas debu yang masih menempel pada media. Setelah beres pengecatan hitam, tinggal kita keringkan saja hingga benar-benar kering sempurna, dan selanjutnya tinggal kita ke proses pencelupan. Oke, terus diikuti video ini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk pencelupan
tangki ini kita lakukan sebanyak 2 kali agar hasilnya itu menjadi lebih rapi. Jadi sebelumnya ini kita masking dulu, kita bikin separuh-separuh, kita atur dia menjadi seperti berlawanan, karena ini pun juga permintaan dari ownernya. Nah seperti ini teman-teman. Sebenarnya untuk 1 kali celup aja pun juga bisa, cuman untuk pada bagian di sininya itu nanti kurang rapi ataupun dia bisa menjadi mengembang. Makanya kita lakukan pencelupan 2 kali agar hasilnya menjadi lebih rapi. Oke, kita lanjut saja langsung ke proses pencelupan. Dan untuk kertas WTP yang kita gunakan ini berukuran 50 x 40 ya, untuk sebelah saja, dan usahakan kita bikin lebih. Jadi untuk 1 tangki ini kurang lebih 50 x 1 meter ataupun 1 roll WTP. Makanya jasa untuk karbon tangki ini sedikit agak lebih mahal, karena untuk bahan yang digunakan itu cukup lumayan besar, dan kita menggunakan teknik 2 kali pencelupan. Kita arahkan pada bagian depan terlebih dahulu, lalu dengan sedikit kita berikan tekanan, karena untuk tangki ini adalah media berongga ataupun menampung angin. Ibarat kata kita mencelupkan pelampung ke dalam air, itu sedikit ada dorongan balik apabila kita menekannya itu tidak ekstra. Nah setelah selesai kita pencelupan ini, langsung kita bersihkan dan kita keringkan untuk kita lanjut masking pada sebelahnya dan lanjut pencelupan pada sebelahnya. Sembari menunggu tangki itu tadi kering, lanjut kita ke proses pencelupan berikutnya. Untuk cover bak mesin ini kita menggunakan kertas WTP itu berukuran kurang lebih 25 x 30 cm. Nah jadi teman-teman dapat memperkirakan berapa banyak bahan yang dibutuhkan apabila teman-teman ingin melakukan karbon sendiri di rumah. Jadi total yang dibutuhkan untuk 1 tangki dan 2 cover bak mesin ini kurang lebih kisaran 1,5 roll 50 x 1 meter 50 cm. Tapi dengan catatan itu berhasil semua atau tidak ada gagal dalam pencelupan. Tapi lebih baik teman-teman menyiapkan lebih, apalagi seperti saya yang jauh dari penjual WTP. Makanya saya sekali belanja itu bisa puluhan meter sekalian untuk stok. Sombong amat. Pastikan semua gelembung udara itu dikeluarkan dulu sebelum dilakukan penyemprotan aktivator, agar motifnya itu nanti tidak terjadinya bolong-bolong. Celupkan secara perlahan saja, mulai dari atas maju ke depan dengan ditambahkan sedikit dorongan agar motifnya tetap terjaga lurus. Nah ini ya teman-teman untuk tangki yang kita celup tadi. Nah ini ya lumayan rapi lah, ini tinggal kita masking nanti sebelah sininya untuk mengkarbon di sebelah bagian sininya. Jadi yang ini kita masking dulu ya. Oke teman-teman, nah ini hasilnya yang tadi itu. Nah ini sedikit ada kombinasi oranye karena dari ownernya minta seperti ini sesuai dengan warna motornya. Lanjut kita pencelupan untuk pada bagian sebelahnya. Dan untuk motif WTP bagian sebelahnya ini kita bikin menyilang ataupun berbalik arah daripada yang sebelumnya. Dan untuk teman-teman yang masih pemula, usahakan dalam pembentangan ini cari teman ataupun berdua
agar mudah dalam melakukan pembentangan dan meminimalisir gelembung yang masuk pada kertas WTP. Tapi kalau saya sih sudah terbiasa sendiri, just alone, hehehe. Sombong amat. Jangan lupa untuk pinggirnya itu kita beri masking untuk mengepung WTP yang sudah kita bentang tadi, untuk mencegah pelebaran pada saat penyemprotan aktivator. Kita ambil posisi mulai dari depan dan kita dorong menuju ke bagian belakang. Ini agak berat ya teman-teman, karena sedikit terisi air untuk di dalam tangkinya. Jadi kita biarin aja dia berenang di sini. Nah teman-teman, ini hasil celupan kita tadi. Nah ini lumayan rapi lah ya, karena untuk media tangki ini pun sangat susah untuk motifnya itu tidak lari ataupun tidak bergerak, karena medianya itu sangat lumayan besar dan melingkar. Nah ini sedikit ada cacat tadi. Ini sebenarnya sih bukan cacat apa sih, ini saya tidak ketahuan tadi itu terkena masking tape-nya itu tadi, tapi tidak masalah sih. Nah ini, dan untuk sebelah kirinya pun ini aman. Ini nantinya akan kita semok hitam tipis lagi. Nah ini kita semok hitam tipis lagi. Habis itu lanjut langsung kita clear coat. Tadi tidak sengaja itu bentuk tembok, tapi ntar kalau udah di clear nanti akan bakalan ketutup dia. Oke teman-teman, lanjut langsung kita smoke dan kita clear coat. Mohon maaf teman, untuk proses smoke-nya itu tadi tidak terekam karena HP saya itu lowbat. Tapi kali ini saya tidak menggunakan clear coat yang dicampur cat hitam, tapi saya hanya menggunakan cat hitam yang ditambahkan thinner lebih encer, ataupun kurang lebih sekitar 1:3 untuk thinnernya. Tapi hati-hati dalam penyemprotan menggunakan smoke hitam seperti ini. Kita main semprot kering tipis saja secara merata agar tidak terjadinya pengeritingan pada media. Dan untuk clear coat ini hanya akan saya lapisi sebanyak 2 lapis dengan jeda kurang lebih 10-15 menit. Masuk layer kedua ataupun finishing. Di sini kita semprot agak lebih tebal secara merata, karena di sini kita sudah mencari untuk tahap kekilapannya. Sebelum kita menyemprotkannya, kita buang dulu secara tipis menggunakan angin spray gun untuk menghilangkan debu, takut ada yang menempel. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. Nah teman-teman, inilah hasilnya, dan ini masih basah. Tinggal kita keringkan saja di dalam ruangan, jangan langsung dijemur di matahari terbuka. Dan untuk meminimalisir debu yang berterbangan. Nah untuk teknik pembuatan logo ataupun list ini sudah ada saya jelaskan di dalam video saya sebelumnya. Silahkan teman-teman simak saja, nanti saya sematkan link deskripsinya. Nah dan inilah untuk tampilan glossy sementaranya. Besok kita cek lagi setelah hasil dari keringnya.
Nah, ini setelah kita diamkan 1 hari ya, dan ini hasilnya sudah kering. Dan kebetulan juga ini sudah dijemput sama pemiliknya. Itu lagi dibersihkan, dibuang sisa-sisa airnya yang menampung. Dan bisa teman-teman lihat untuk tingkat glossinya itu pun tidak ngedrop. Dan untuk tampilan karbonnya itu pun mantap ya teman-teman. Semakin menambah kesan elegan. Oke, sekian dulu video dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu berkembangnya channel ini. Dan untuk tanya-tanya seputaran jasa karbon celup, sudah saya cantumkan kontak di link deskripsi. Dan sampai jumpa di next video, dan see you. I know you told your